Halo teman-teman trader, bertemu lagi dengan saya Ade Isneni, staff trader support dari PT Pelatihan Profit Internasional. Oke teman-teman, saya baru muncul lagi untuk membuat podcast ini bersama Pak Bernard Situmeang sebagai riset analis dari PT Pelatihan Profit Internasional. Halo Pak Ben, gimana kabarnya Pak Ben? Baik Mas Ade. Oke ya, langsung aja nih Pak Ben ya. Kita kan di sini di PT Pelatihan Profit Internasional ada 4 robot unggulan nih Pak Ben ya. Ya mungkin yang saya mau tanyakan ini cuma satu aja Pak Ben untuk robotnya nih, yaitu Master Trader. Di sini banyak nih yang belum mengerti atau belum tahu nih Master Trader di sini tuh menggunakan strategi apa. Nah itu simpel banget sebenarnya Pak Ben ya. Bisa dijelaskan Pak Ben untuk settingan dari Master Trader sendiri itu menggunakan strategi apa dan untuk input parameternya itu seperti apa ya Pak Ben? Oke. Latar belakangnya dulu Mas. Oke. Master Trader. Ya. Nah kata Master Trader ini artinya sebenarnya besar ya. Ya. Master itu artinya besar, Master, ya. Atau bisa katakan wawasannya itu luas, atau bisa katakan profesional. Oke. Nah memang Master Trader didesain untuk menjadikan seorang trader menjadi seorang trader yang profesional. Ya, jadi memang menjadi trader yang profesional. Nah, di sini tentu disediakan, difasilitasi Mas berbagai input parameter dalam money management. Money management pun berbeda-beda tuh Mas. Ada yang static atau fix, Ya. ada yang dinamis, Ya. ada yang balance, ada yang fixed ratio dan martingale, dan juga di sini bisa dikatakan sesuatu yang memang disesuaikan. Jadi seorang trader yang profesional kita bisa custom. Jadi memang kita bisa mengcustom apa kebutuhan daripada seorang trader. Bagi seorang trader yang mungkin hedging ya, sudah ada settingannya. Jadi kita bisa custom. Memang dalam Master Trader ini awalnya ya dapat mengakomodir berbagai style trading Mas. Jadi para trader yang ada style beda-beda. Ada seorang scalping, kita ngomong hedging nggak cocok, ya kan? Ada yang suka hedging, nggak cocok juga dengan ngomong scalping. Jadi memang masing-masing trader punya karakteristik. Kenapa menjadi karakteristik? Ya memang itu style. Kadang saya nggak tahu juga kenapa orang suka scalping, kenapa suka hedging. Ya, hedging itu masing-masing adalah saya rasa sih tergantung target profitnya dia sih dan resikonya masing-masing mereka gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang fiturnya Mas ya ada banyak sehingga dapat mengakomodir kebutuhan trader. Jadi trader tinggal diskusi saja karakternya apa. Maka setelah Master Trader manfaatkanlah dalam arti di sini konsultasinya. Tanyakan, Bapak lebih condong ke strategi yang mode apa nih Pak? Biar kami berikan sebuah settingan yang lebih cocok. Kita optimisasi gitu. Nah, namun defaultnya adalah trending Mas. Pilihan berikutnya adalah scalping, pilihan berikutnya adalah hedging, pilihan berikutnya adalah averaging. Jadi tergantung yang mana yang akan kita setting seperti itu sih. Oh, berarti secara garis besar Master Trader di sini kan trader besar ya. Iya, trader besar. Jadi banyak trader-trader yang ada di dunia ini yang di mancanegara yang menggunakan strategi yang berbeda-beda dan di situ dijadikan satu dalam satu robot ya. Benar. Ya. Oke nih Pak Ben ya, Master Trader sendiri ini cocoknya itu di instrumen apa sih? Ya mungkin kan banyak juga tuh trader-trader yang ibaratnya dia trading tidak hanya satu instrumen. Cocoknya itu untuk instrumen apa nih? Maksudnya Master Trader ini cocoknya untuk instrumen apa aja? Ya, jadi gini Pak Ade, karena memang sebutnya master berarti luas Pak ya. Yeah. Nah dalam instrumen di sini justru Master Trader sudah support di berbagai instrumen Pak. Contohnya misalnya cryptocurrency. Ya. Meskipun di setting misalnya pipnya take profit 75 pip. Ya. Nah si Master Trader akan bisa mendeteksi kalau ini digunakan di USD, di USD JPY, di emas dan di cryptocurrency itu ada perbedaannya Pak. Satu perbedaan digit. Nah, Master Trader secara otomatis dapat mendeteksi, dapat mengukur. Nah, memang artinya apa? Instrumennya luas sekali Pak. Di cryptocurrency sudah siap trading di cryptocurrency. Jadi tinggal drag saja robotnya kecap, maka Master Trader langsung bisa trading di cryptocurrency. Nah, mengenai settingan default, makanya gini. Defaultnya tentu ya kan settingan yang memang sudah disiap dipakai. Nah, settingan defaultnya adalah untuk emas, untuk forex major.
Jadi seperti itu ya. Jadi di forex major ini tinggal drag saja ke chart, ini sudah bisa trading di time frame M15 atau M30. Okay. Kalau ingin lebih lambat di M30, kalau mau sedikit lebih cepat di M15. Nah, intinya adalah tentu di semua pair forex dia bisa, apalagi di major. Di commodity sudah bisa otomatis ya, sudah bisa. Lalu di bagian komoditi dan juga indeks bahkan sudah bisa Mas. Jadi bisa di forex, bisa di komoditi ya seperti emas, silver, minyak, bisa di indeks kayak Dow Jones, Hang Seng, Nasdaq, ya kan? Bisa Nikkei, bisa. Lalu bahkan di CFD saham-saham luar negeri, ya saham-saham kayak Dow Jones kan banyak tuh, Amazon, Google bisa, ya kan? Lalu yang berikutnya adalah cryptocurrency Mas. Nah, cryptocurrency ini sangat sedikit sekali robot yang bisa trading secara otomatis di cryptocurrency. Nah, itulah jajaran berbagai tipe kelas aset ya, beda-beda bisa. Jadi memang nggak usah khawatir. Nah, tinggal mungkin sedikit dioptimisasi. Nah, karena karakter setiap instrumen berbeda-beda dari spreadnya, stop levelnya, namun secara otomatis master trader bisa trading. Nah, defaultnya yaitu dia Mas, defaultnya ya emas dan forex major. Jadi nggak ada batasan pair ya. Kita sudah buka semua, kita sudah masukkan adjustment, auto adjustment di berbagai instrumen. Jadi nggak ada limitasi. Kalau robot-robot lain Mas, itu yang nggak bisa. Satu robot bisa trading itu nggak bisa. Kenapa? Dia nggak punya algoritma dalam membedakan antara emas dan forex, apalagi ke indeks, apalagi ke CFD saham, nggak bisa. Apalagi di cryptocurrency bablas anginnya Mas, terlalu jauh range-nya. Ya, nah, master trader sudah dimasukkan genetiknya Mas, artinya sudah ada sebuah pengenalan instrumen. Jadi dia udah mengenal, oh ini instrumen cryptocurrency dengan karakteristik yang cukup besar, spreadnya, stop levelnya dengan karakter berbeda, dia sudah mengenal. Jadi memang bisa digunakan di berbagai instrumen dengan benar, dengan baik dan benar. Nah, itu tadi kan ada nih instrumen dengan spread ya. Mungkin instrumen kayak misalkan crypto, forex ataupun komoditi itu kan spreadnya pasti berbeda-beda. Ya? Setiap dari ya emas ke silver itu pasti berbeda, terus GBP ke euro itu pun berbeda ya. Nah, master trader sendiri nih untuk modal idealnya nih, misalkan untuk forex berapa, untuk komoditi berapa, kripto berapa, CFD berapa itu Pak Ben? Bisa dijelaskan nggak? Jadi gini Mas. Master trader memiliki sebuah perhitungan manajemen yang dinamis. Jadi robot akan menghitung antara lot minimal di broker. Nah, dia sudah tahu ya, dia ngecek dulu lot minimal berapa, lot maksimal berapa, bahkan bisa dikatakan limit volume. Nah, limit volume ini biasanya dengan cryptocurrency Mas. Dia bisa mendetek. Nah, robot-robot lain nggak akan bisa paham itu, ya. Nah, master trader bisa mendetek semua. Limit volume dari sebuah instrumen berapa, minimum volumenya berapa, maksimum volumenya berapa, maka akan memudahkan para trader menyesuaikan modalnya. Meski modalnya kecil, robot akan menyesuaikan secara otomatis. Nah, kalau robot lain bisa stuck Mas, harus manual, di setting manual, ya kan, nggak tahu menyesuaikan ukuran seperti itu. Nah, kalau master trader sebenarnya modal berapapun asalkan bisa membuka satu posisi, dia akan buka. Jadi margin dibutuhkan untuk membuka satu posisi meskipun kecil, dia sudah bisa. Nah, kalau tidak mencukupi dia akan kasih tahu. Walaupun $200 sekali cukup, bahkan $50 pun bisa. Dia secara otomatis akan menyesuaikan lotnya, antara margin, antara balance, antara minimum lot disesuaikan. Tapi kan untuk di Indonesia sendiri ya broker yang biasa kita gunakan itu kan plotnya 0,1. Ya, nggak masalah juga. Kenapa? Kan marginnya ya mencukupi lah Mas. Kalau bisa katakan ya satu misalnya, ya tentu margin sih Mas. Ya. Yeah. Satu lot itu marginnya berapa? Tinggal hitung saja kan ada keterangannya di situ kan. Nah, bisa katakan ya menyesuaikan. Kalau marginnya terlalu kalau dana deposit terlalu kecil 0,1 euro USD. Nah, berapa margin dibutuhkan? Nah, kalau margin dibutuhkannya nggak mencukupi ya nggak bisa open juga, bukan karena robot nggak bisa open. Namun ada keterangan nanti di lognya. Artinya robot aktif namun menunggu deposit gitu, karena marginnya kurang. Intinya idealnya ya 200 ke atas lah Mas. 200 lagi 0,1 kan, 0,1 ya 200 ke atas lah ya, 1000 lah idealnya ya. Idealnya 1000. Tapi ya kita nggak mendukung nggak membatasi juga. Bagi yang di broker luar ya dengan lot 0,01 ya $50 aja bisa gitu.
Tapi kalau yang 0,1 ya $15 berarti Mas. Untuk minimalnya Iya, $15. itu minimal Cuman kita sarankan untuknya 1.000 ya. 1.000 1.000 ya. biar Iya. aman ya. Iya, jadi kalau lotnya brokernya 0,01 $50 udah running. Secara otomatis ngikutin. Nah, karena lot di lokal tidak ada 0,1 maka robot akan menghitung juga. Ya kalau $50 ya nggak cukup lah Mas. Ya kan, nggak cukup membuka ordernya, kurang margin, ya kan. Nah tentu ya $15. Nah itu otomatis kan rasionya sama. Ya kan, satu yang $15, satu yang $50 karena lot minimumnya sudah terbuka di 0,1. Jadi sebenarnya $50 itu ya dalam lot yang 0,1 bisa. Gitu ya. Jadi sarankan ya kalau mau trading serius ya $1.000 lah. Ya harus sudah disiapkan ya. Siapkan. Ya oke nih, pertanyaan terakhir Pak Ben ya. Di sini kan banyak nih Pak Ben, banyak sekali yang mungkin trader kurang pengetahuan ya. Saya sering sekali nih mendapatkan pesan singkat itu, apakah robot itu bisa digunakan di handphone? Nah, kenapa Pak Ben ya robot itu tidak bisa digunakan di handphone? Seperti itu Pak Ben. Iya. Jadi gini, sebenarnya ini masalah platform Mas. Ya. Nah, platform di dalam contoh kita ngomongnya MetaTrader ya. Jadi perusahaan MetaQuote itu punya platform MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Masing-masing platform ini memiliki versinya. Ada versi komputer desktop. Ya. Ada versi Android mobile. Ya. Ada versi website. Nah, di platform itu tidak ada fitur Mas untuk penambahan robot trading di platform website dan Androidnya belum ada. Untuk di handphone. Iya, tidak ada menunya dan tidak ada fasilitas dan tidak ada keterangannya. Bisa ditambah indikator custom dan juga robot trading. Namun yang saat ini masih baru ada hanya versi komputer. Jadi MetaTrader di versi PC, ya itu bisa. Jadi hanya robot trading dan indikator custom hanya bisa jalan di versi desktopnya, ya belum ada. Nah, kenapa? Masalahnya tentu masalah limitasi operating systemnya. Ya, operating systemnya belum mencukupi, mungkin juga karena berdasarkan infrastruktur hardware-nya, Mas. Ya, mungkin kalau ditempatkan sebuah robot trading di dalam versi handphone, mungkin handphone itu menjadi lowbat, cepat panas ataupun merusak hardware karena kan dia membutuhkan sebuah kinerja prosesor yang optimal ya, yang tinggi. Nah, takutnya mencederai atau merusak hardware. Tapi menurut saya harusnya ke depan bisa. Kenapa ya? Contoh miner, ya. Miner itu bisa menggunakan handphone prosesornya. Ya, jadi dalam ini sendiri sebenarnya kita adalah dalam MetaTrader ini agak ketinggalan gitu loh. Kenapa mining sendiri aja bisa menggunakan? Memang sih ya, kalau mining kan udah nggak dipakai lagi kan, ditancapin sebagai miner ya, itu bisa. Harusnya ke depan mungkin aja MetaTrader mensupport robot trading untuk penggunaan di versi mobile. Saat ini belum ada sih Mas. Nah, kalau ada pun bukan robot namanya Mas, sebenarnya itulah copy trading ya. Sebuah menu di mana si trader mengkonekkan akun dengan akun dari brokernya ya. Seakan-akan trading secara otomatis dengan robot, bukan ya. Copy trading dari menu Android ya, bisa social trading ya, copy trading daripada menunya. Jadi sebenarnya kalau orang awam pikir wah itu udah bisa trading otomatis toh. Iya, itu adalah menghubung akun. Namun akun sebenarnya ada di komputer sana, di server. Mengcopy akun saja. Nah, itulah hanya memantau iya, bukan copy, artinya bukan robot itu Mas. Itu sebuah penghubung antar akun yang tercopy secara otomatis di brokernya. Seperti itu. Jadi memang nggak bisa ya. Kalau di Android hanya monitoring saja, monitoring akunnya dan juga mungkin ya hanya indikator standar saja, belum ada robot sih Mas. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Pak Ben ya. Jadi teman-teman trader yang belum tahu nih, kalau robot itu hanya bisa digunakan pada komputer saja atau laptop kita ya, tidak bisa digunakan melalui handphone. Jadi handphone hanya bisa memantau saja, dan ya mungkin buat teman-teman trader nih yang nggak punya waktu atau gimana ya, mungkin bisa iseng-iseng sambil lihat handphonenya, apakah udah open posisi atau belum, ataukah udah profit atau belum. Oke teman-teman trader, cukup sekian untuk podcast saya kali ini dengan Pak Ben. Mungkin jika ada kritik dan saran, teman-teman trader bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kita.
Mungkin di sini teman-teman trader jika ada yang menginginkan robot master trader bisa hubungin saya, ada Isneni di nomor yang ada di bawah ini. Oke, cukup sekian Pak Ben ya. Saya sudahi untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam profit.